Lubang kini sedalam ulu hati. Sebegini saja cukup kiranya, bicara Banu dalam hati. Baju lelaki berambut ikal itu bersibah peluh. Tindik beton tinggi rumah Burani membuat udara di situ pengap dan lembab. Sesekali angin semilir yang berhasil menelusup terasa memanjakan kulit Banu yang basah keringat. Dia mengusahakan napasnya tetap dalam dan terkendali agar tidak menghasilkan suara. Sambil membungkuk, dia berjalan menuju Deden. Deden tampak baru saja selesai mengatur benda-benda ritual bawaan mereka. Dia tampak memperhatikan benda-benda tersebut seperti memastikan agar posisinya tidak ada yang keliru. "Lubangnya sudah, Den," bisik Banu. "Iya, rangkaian yang ini juga sudah," kata Deden. "Sekarang kita bisa mulai upacaranya." Deden komat kamit merapal mantra. Matanya terpejam, wajahnya kaku. Berkonsentrasi pada ucapan-ucapan yang terdengar begitu asing di telinga Banu. Banu ikut-ikutan memejamkan mata, berusaha khidmat dengan sesekali melihat perkembangan apa-apa yang Deden lakukan. Namun Deden tetap hanya duduk diam dan komat kamit. Deden dan Banu duduk berhadap-hadapan. Beragam benda berada di antara mereka. Beberapa benda sebetulnya tidaklah asing di mata Banu. Hanya saja ketika ditempatkan dalam suasana seperti ini, dengan jejeran yang diatur sedemikian rupa, semua terlihat seperti aneh. Aneh dalam artian susah dijelaskan. Tiap benda pasti ada maksud peruntukannya. Hanya saja ada beberapa yang memancing syaraf ketawa Banu ketika menilik-nilik tujuan filosofisnya. Itu buat apa? Permen warna-warni itu misalnya. Susah juga berusaha khidmat sambil menahan tawa. Suara rapalan mantra Deden mulai terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Dengan suara menyentak pelan, Deden seperti menegaskan akhir dari bagian mantra yang dia ucapkan. Suara malam yang tadinya tidak diperhatikan Banu seketika hilang. Senyap sekali. Desiran angin yang melalui dedaunan bagai serempak setuju untuk berhenti. Begitu pula suara jangkrik. Bulu kuduk Banu berdiri seketika. Benar-benar tidak nyaman ketika kulit mengencang di seluruh tubuh dan menegakkan rambut-rambut di permukaan kulit, tengkuk, lengan, dan kaki. "Den," Banu mencoba memecah keheningan. "Nu," Deden berkata pelan sambil menunjukkan sikap tubuh seperti mau berbisik kepada Banu. Banu mencondongkan badannya. "Apa, Den?" tanya Banu. "Sekarang kita akan memasuki puncak ritual kita." Mata Deden terpejam mengkilat. "Aku tanya sekali lagi, kamu yakin tidak ada yang mengetahui bahwa kamu akan ke sini?" tanya Deden serius. "Tidak, Den. Aku yakin tidak ada yang tahu," jawab Banu yakin. "Selama ini apakah kamu pernah memberitahu orang lain mengenai rencana kita?" Deden bertanya menyelidik. "Ya tidaklah, Den. Urusan ini hanya kita berdua saja yang tahu," jawab Banu tegas. "Lalu, itu siapa?" Deden menunjuk ke arah belakang atas Banu. "Hah?" Banu tampak terkejut dan mencoba menoleh ke belakang. Posisi badannya yang sedang condong ke depan membuatnya agak sulit untuk menoleh. "Mana?" Banu bertanya gusar. Yang berikutnya dirasakan Banu adalah jambakan kasar diikuti gesekan keras dan cepat menggaruk bagian lehernya. Banu melotot dan bermaksud protes. "Apa-apaan ini?" Sayangnya hanya suara mengorok kasar yang keluar dari tenggorokannya. Gelegak darah yang membanjiri mulutnya membuatnya kerepotan. Samar-samar Banu melihat celurit di tangan Deden bersimbah darah. Grok!
Grok. Banu ingin berkata sesuatu namun gagal lagi. Tubuhnya rubuh. Tangannya menggapai-gapai. Matanya membelalak. Yang dilihatnya hanyalah punggung Deden. Deden yang mulai melakukan panggilan melalui telepon genggamnya. Dengan suara pelan, ia berkata kepada seseorang di seberang telepon. Mbah, saya sudah melakukan semua yang Mbah syaratkan.